Ya, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, tensi eskalasi di Timur Tengah semakin memanas pasca Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir milik Iran. Semua negara mengecam tindakan sepihak Presiden Donald Trump tersebut. Indonesia sendiri menyerukan perundingan meja bundar perdamaian antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas ini secara tegas membahas kondisi global terkini termasuk meningkatnya tensi eskalasi konflik Israel-Iran, ditambah lagi keterlibatan Amerika Serikat. Dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan dilakukan di sebuah ruangan dengan meja bundar, dikelilingi Presiden Prabowo dan jajaran menteri. Terlihat pula Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menteri Luar Negeri Sugiono. Pertemuan terbatas Hambalang ini membahas perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Seperti diketahui, sejak meluasnya eskalasi Israel-Iran, Indonesia dengan tegas mendorong upaya jalan perundingan bagi terciptanya kondisi yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Langkah strategis telah disiapkan pemerintah, termasuk antisipasi ditutupkan Selat Hormuz di Iran yang menjadi jantung perdagangan dan jalur logistik global. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemerintah diminta untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi gejolak harga komoditas energi dunia pasca Perang Timur Tengah yang semakin memanas. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menegaskan jika kondisi semakin genting mengakibatkan harga minyak menembus $100 Amerika per barel, maka pemerintah harus siap dengan kemungkinan terburuk. Di mana dalam menghadapi situasi yang terburuk ke depannya, pemerintah harus mulai mempersiapkan langkah taktis, termasuk harus mulai mendorong negosiasi impor minyak dari negara kawasan lain seperti Amerika Selatan untuk mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan skenario terburuk seperti efisiensi APBN, kebijakan defisit fiskal yang ditambah hingga menyesuaikan harga BBM dalam negeri. Beragam antisipasi tersebut diperlukan untuk memastikan Indonesia terhindar dari dampak lanjutan krisis global yang semakin mengkhawatirkan. Bagi kita ketika katakanlah gejolak global ini naik harga minyak di atas 100, maka ya pemerintah harus membuat skenario terburuk. Apakah misalnya perubahan lagi-lagi efisiensi diberlakukan, defisit fiskal ditambah dan sebagainya, atau kemungkinan terburuk adalah dilakukan penyesuaian harga. Begitu. Ini juga harus banyak skenario yang kemudian pemerintah siapkan, termasuk bagaimana meredam inflasi yang kemungkinan terjadi karena kita pengalaman di 2022, kemudian pengalaman krisis minyak sebelumnya, itu pasti dampaknya luar biasa ke kondisi terutama. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2025 tahap pertama kepada 2,45 juta pekerja. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan atau sebesar Rp600.000. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebutkan pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2.450.000 pekerja. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 3.697.000 pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU pada tahap pertama. Adapun besaran bantuan subsidi upah yang diterima pekerja sebesar Rp300.000 per bulan selama 2 bulan dan dibayarkan sekaligus. Sehingga buruh menerima manfaat langsung sebesar Rp600.000. Mendapatkan manfaat yang lebih, ya. Di situ ada terkait dengan bantuan tunai, ya. Kemudian ada pelatihan dan kemudian ya, fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru. Kemudian kita juga menjalin koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan wilayah. Kita melakukan koordinasi, konsolidasi, dan itu sudah rutin kita lakukan. Kami juga kemudian melakukan koordinasi dengan lintas kementerian. Ya, jadi temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respons bersama-sama.
Menteri Ketenagakerjaan menambahkan, untuk penyaluran BSU tahap kedua, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4.535.422 calon penerima, di mana data ini sedang melalui proses verifikasi dan validasi guna memastikan ketepatan sasaran. Di sisi lain, bantuan subsidi upaya 2025 ini diberikan sebagai langkah pemerintah dalam menjaga daya beli pekerja atau buruh sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, bantuan subsidi upah senilai Rp600.000 yang akan disalurkan pemerintah kepada para pekerja menuai respons dari kalangan pengamat ketenagakerjaan. Meski dinilai bermanfaat, bantuan ini dinilai belum cukup signifikan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan buruh. Dalam program Market Review IDX Channel, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timbul Siregar mengatakan, bantuan subsidi upah Rp600.000 yang disalurkan dalam 2 tahap, masing-masing Rp300.000 per bulan, memang bertujuan membantu daya beli pekerja dalam jangka pendek, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Namun demikian, ia menilai jumlah bantuan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja secara keseluruhan. Kami menyambut baik dan ini bagian dari intervensi negara untuk bisa mendukung daya beli. Cuma memang tentunya data yang digunakan untuk memberikan ini masih terus dari BPJS Ketenagakerjaan yang memang tentunya masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar sehingga dia tidak dapat. Kedua, tentunya pekerja-pekerja yang mohon maaf ya, misalnya pekerja-pekerja informal seperti pengendara Gojek online gitu ya, itu kan sebenarnya kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan jika dibandingkan memang dengan yang 5,4 juta. Saya khawatir memang nanti yang 600.000 ketika diberikan kepada pekerja yang di Jakarta misalnya 5,4 juta, dia dilarikan ke saving gitu loh. Kan yang ditargetkan adalah 600.000 ini masuk ke pasar supaya menggerakkan barang. Sementara itu pemirsa, ekonom senior dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto mengungkapkan pemberian bantuan subsidi upah kepada pekerja lapis bawah juga dilakukan oleh negara maju, berkembang maupun negara terbelakang. Ia menyatakan yang terpenting dari kebijakan tersebut, pemerintah sudah menyiapkan tata kelola anggaran yang baik sehingga APBN masih terjaga dengan baik. Rian menambahkan pemerintah juga perlu melakukan pemutakhiran data pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi upah. Selain itu, jangkauan penerima bantuan subsidi upah juga harus diperluas untuk pekerja informal. Jangkauannya juga mungkin diperluas sehingga ibarat kita menebar jaring itu semua ikan-ikan yang kita ingin sasar itu tercover semua di jaring yang kita sebar tadi. Karena begini, saya baru ngeh yang disampaikan Bang Timbul tadi. Policy yang sangat inklusif dan sangat partisipatif dari pemerintah ini bisa jadi tingkat keberhasilan atau efektivitas menjadi tidak optimal. Karena apa? Ternyata jaring pekerja yang kita capture tadi sebagian yang maksudnya aliran dananya itu bisa untuk dikonsumsikan sehingga bisa menggerakkan roda-roda perekonomian terutama di daerah-daerah ya. Itu jadi tidak tercapai optimal karena justru tadi betul setiap orang penerima penerima tambahan upah tadi karena merasakan aku sudah cukup dengan uang 3,5 misalnya. Lalu tambahnya itu ya ngendon aja di bank. Memang itu bukan pilihan yang jelek, tapi menjadi tidak sesuai yang diharapkan atau